perkenalkan nama saya Deva Eka Permatasari dengan NIM 23083102060. Yang terhormat Pak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Sekuritas dan Portofolio D3 Administrasi Keuangan kelas A dan teman-teman yang menonton video ini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis teknikal dan fundamental. Apa dan bagaimana analisis teknikal itu? Analisis teknikal merupakan analisis yang didasarkan pada informasi berbasis pasar dalam memprediksi pergerakan harga saham individual atau pasar secara keseluruhan. Analisis teknikal juga dikenal dengan sebutan analisis pasar atau market analysis atau analisis internal analysis. Penyebutan istilah tersebut didasarkan pada alasan karena analisisnya didasarkan pada pemanfaatan catatan-catatan di pasar dalam rangka mencoba mengestimasi atau menilai besar kecilnya permintaan dan penawaran saham suatu perusahaan atau saham-saham lain di pasar. Selanjutnya adalah indikator analisis teknikal. Yang pertama, overlays. Indikator ini berupa garis yang menunjukkan tren suatu saham naik atau turun. Garis ini bisa dilihat di atas atau di bawah candle, contohnya moving average atau MA, garis rata-rata dari harga selama periode tertentu. Yang kedua, oscillators. Indikator ini dapat menunjukkan posisi overbought atau jenuh beli dan oversold atau jenuh jual melalui dua garis yang berpotongan. Indikator ini juga membantu untuk mengetahui awal dan akhir dari sebuah tren. Contohnya, stochastic oscillator digunakan untuk melihat kekuatan tren harga dan sinyal jual beli. Nah, ini contoh moving average dan stochastic oscillator. Bagian atas grafik harga moving average garis hitam sama dengan harga saham garis biru. MA20 sama dengan rata-rata 20 hari garis merah atau MA50 sama dengan rata-rata 50 hari. Contohnya sinyal beli atau jual. Kalau garis biru atau MA20 memotong ke atas garis merah atau MA50 itu sinyal beli atau golden cross. Kalau MA20 memotong ke bawah, MA50 itu sinyal jual atau dead cross. Bagian bawah atau stochastic oscillator garis hijau dan garis orange. Garis putus merah sama dengan level 80 atau overbought, garis putus biru sama dengan level 20 atau oversold. Contoh sinyal, saat garis hijau memotong garis orange dari bawah ke atas, di bawah level 20 sama dengan sinyal beli. Saat garis hijau memotong garis orange dari atas ke bawah, di atas level 80, yaitu sinyal jual. Selanjutnya, pengertian analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode penilaian nilai wajar saham berdasarkan kondisi keuangan dan prospek bisnis perusahaan, tanpa mengacu pada pergerakan harga saham di pasar. Analisis ini mencakup evaluasi laporan keuangan, produk, persaingan industri, serta kondisi ekonomi makro. Tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja dan nilai intrinsik suatu perusahaan. Meskipun banyak digunakan, analisis ini memiliki keterbatasan karena belum memiliki kerangka teoritis yang menyeluruh dan bukti empiris yang sepenuhnya konklusif. Selanjutnya, faktor analisis fundamental. Yang pertama, kualitatif. Faktor yang tidak dapat dilihat secara nyata yang berkaitan dengan usaha perusahaan, seperti kualitas para direktur perusahaan, pengakuan merek atau brand name recognition, paten atau teknologi yang digunakan. Dalam hal ini, faktor kualitatif disebut faktor abstrak, yaitu segala sesuatu yang tidak dapat dengan segera diukur keberadaannya. Yang kedua, yaitu kuantitatif, memungkinkan untuk diukur atau dinyatakan dalam ukuran numerik, artinya sifat atau karakteristik dalam perusahaan yang dapat diukur. Contoh faktor kuantitatif adalah penjualan, laba, pertumbuhan dividen, atau utang. Selanjutnya, pro dan kontra analisis fundamental. Analisis fundamental menilai saham berdasarkan data keuangan perusahaan seperti laba, dividen, dan penjualan untuk mengetahui nilai intrinsiknya.
Pendekatan ini fokus pada kinerja bisnis jangka panjang. Namun, analisis ini dikritik karena dianggap tidak relevan di pasar efisien, di mana harga saham sudah mencerminkan semua informasi. Selain itu, analisis ini sulit menangkap aspek non-keuangan seperti kualitas manajemen. Meski begitu, banyak investor tetap menganggap analisis fundamental berguna, terutama jika dikombinasikan dengan pendekatan lain. Perbandingan analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal kelebihannya yaitu smart people dapat dengan mudah dan cepat untuk menentukan posisi masuk dan keluar. Sederhananya, analisis ini memiliki kelebihan untuk memprediksi harga saham dalam jangka pendek. Namun kelemahannya, smart people mungkin bisa salah pasang target karena fluktuasi harga saham yang bisa saja bergerak melawan teknikal. Hal ini dapat terjadi karena smart people tidak menyadari fundamental kuat dari perusahaan tersebut. Sedangkan analisis fundamental kelebihannya yaitu dapat memprediksi pergerakan harga saham dalam jangka panjang. Kelemahannya terkadang harga perusahaan terlihat murah tetapi secara psikologis sudah sangat tinggi sehingga butuh waktu lebih lama untuk smart people bisa mendapatkan imbal hasil dari saham tersebut. Dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, analisis teknikal dan fundamental tidak bisa dibandingkan. Namun, kedua metode analisis ini bisa saling melengkapi agar investor atau trader dapat menentukan keputusan investasi yang tepat. Selanjutnya, studi kasus. Latar belakang PT Mayura Indah Tbk atau MYOR adalah perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia. Produknya seperti Roma, Kopiko, dan Energen dikenal luas di pasar domestik dan internasional. Permasalahannya, seorang investor bernama Dimas ingin tahu apakah saham MYOR layak untuk dibeli. Untuk itu, dia menggunakan dua pendekatan analisis, yaitu teknikal dan fundamental. Ini grafik yang menunjukkan pergerakan harga saham MYOR selama 100 hari atau simulasi, lengkap dengan dua indikator analisis teknikal yaitu MA20 atau Moving Average 20 hari garis biru. Hari ini adalah rata-rata harga selama hari terakhir. MA20 lebih sensitif terhadap perubahan harga dan mencerminkan tren jangka pendek. Sedangkan yang nomor 2, MA50 atau Moving Average 50 hari. Garis merah, ini adalah rata-rata harga selama 50 hari terakhir dan mencerminkan tren jangka menengah. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang analisis teknikal dan analisis fundamental. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.